Saudari-saudaraku yang dicintai Tuhan, selamat sore. Selamat datang di rumah Tuhan. Pada perayaan Ekaristi Suci sore hari ini, kita akan mendengarkan Injil di mana Tuhan Yesus mengajar para murid-Nya untuk berdoa. Dalam ajarannya mengenai doa, Yesus mengkaitkan doa itu dengan pengampunan. Ketika kita berani mengampuni orang lain, maka dosa-dosa kita pun diampuni. Tetapi ketika kita tidak berani mengampuni orang lain, Allah pun juga akan bertindak demikian. Saudari-saudaraku yang dicintai Tuhan, sekali lagi dalam minggu ini, rupanya Yesus ingin membiasakan sebuah habitus baru bagi para murid-Nya. Yesus ingin membiasakan suatu kebiasaan baru di kalangan para murid-Nya yang tidak sekedar ikut-ikutan arus zaman, yang tidak sekedar ikut tren yang kekinian, tetapi sungguh-sungguh Yesus ingin membiasakan apa yang benar, bukan membenarkan apa yang biasa dilakukan oleh masyarakat kebanyakan. Jadi bedanya ini ya. Yesus ingin membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa dilakukan oleh kebanyakan orang. Karena itu, sekali lagi saya ulang, hari Senin yang lalu, Yesus mengajak kita untuk saling menyayangi ketika orang-orang itu membiasakan terbiasa dengan budaya balas dendam, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Yesus mengajarkan supaya para murid-Nya saling menyayangi. Hari Selasa, ketika masyarakat pada umumnya hanya mengasihi orang-orang yang mengasihi mereka, Yesus justru mengajak para murid-Nya untuk mengasihi dan berdoa bagi orang-orang yang membenci mereka. Hari Rabu, ketika masyarakat pada umumnya memviralkan amal baik mereka, Yesus justru mengajak para murid-Nya untuk melakukan kebaikan-kebaikan tanpa harus diketahui oleh banyak orang. Dan hari ini, Yesus dalam Injil yang kita dengarkan berbicara mengenai doa. Yesus mengajari para murid-Nya bagaimana cara berdoa yang baik. Saudari-saudaraku yang dicintai Tuhan, kalau saya merenungkan tentang hidup doa, cara kita berdoa itu sangat ditentukan oleh bagaimana cara kita melihat Allah. Ketika kita itu melihat Allah sebagai Maha Pengampun, Allah yang Maha Rahim, kita akan memperlakukan Allah, menyembah Allah dengan cara kita. Ketika melihat Allah itu Maha Rahim, kita merasakan bahwa Allah itu pemaaf, penolong, dan sebagainya. Ketika kita melihat Allah itu sebagai orang yang pribadi yang begitu hangat, dekat, kita dalam doa-doa kita menyebut Allah itu sebagai Bapa. Kalau kita melihat Allah itu sebagai seorang raja, dalam doa-doa kita biasa menyebut diri kita sebagai hamba. Tuhan itu rajanya, Allah itu rajanya. Sekali lagi, cara kita melihat Allah itu menentukan cara kita berdoa. Allah itu maha segala-galanya, itu diketahui oleh banyak orang. Tetapi kemudian cukup banyak orang melihat bahwa Allah itu seperti toko serba ada. Tempat kita meminta segala-galanya dalam doa. Sehingga dalam doa ketika kita itu melihat Allah segala-galanya seperti toserba, dalam doa itu kita minta ini, minta itu, minta ini, minta itu. Padahal
Doa itu sendiri sebenarnya ya bukan sekedar kesempatan untuk meminta sesuatu. Doa itu bukan kesempatan untuk meminta ini dan itu. Kalau kita menjadikan doa kita itu sebagai kesempatan meminta inilah, meminta itulah, hanya meminta, itu menjadikan Tuhan sebagai mesin ATM. Kita minta ini kemudian harus memberikan ini, begitu. Doa itu juga bukan kesempatan untuk mengajukan proposal. Saya butuh ini, ya. Saya planning ini, rencananya seperti ini. Engkau harus mengabulkan, engkau harus ACC dan sebagainya. Bukan. Doa, saya yakin ini bukan hal baru. Doa sesungguhnya adalah komunikasi yang intim dengan Tuhan. Doa sesungguhnya adalah dialog privat kita, dialog personal kita dengan Tuhan. Dan dalam dialog kita itu ya tidak hanya kita yang banyak ngomong, tetapi kita juga memberi kesempatan Tuhan untuk ngomong. Makanya Yesus mengatakan, dalam doamu janganlah kamu berdoa bertele-tele. Karena itulah hakikat doa. Doa adalah dialog. Dan dalam dialog yang benar, itu ada kesempatan berbicara dan ada kesempatan mendengarkan. Ada kesempatan kita mengungkapkan isi hati kita, tetapi ada kesempatan juga untuk diam dan memfungsikan telinga hati kita untuk mendengarkan apa yang mau dikatakan Tuhan. Saudari-saudaraku yang dicintai Tuhan, ya, seringkali saya amati juga dalam doa kita seringkali memonopoli dialog itu. Banyak ngomong, kita ya ngomong menyebutkan permintaan ini, minta itu, kemudian buru-buru menutup dengan amin, tanpa pernah memberikan kesempatan kepada Tuhan untuk ngomong, tanpa pernah memberikan kesempatan kepada Tuhan untuk berbicara, tanpa pernah menyediakan telinga hati kita untuk mendengarkan suara Tuhan. Saudari-saudaraku yang dicintai Tuhan, mari mulai hari ini kita merevisi cara kita berdoa. Kita memperbaiki cara kita berdoa. Bukan hanya menjadikan doa sebagai kesempatan untuk minta ini, minta itu kepada Tuhan. Bukan hanya menjadikan doa sebagai kesempatan untuk mengajukan proposal untuk rencana-rencana hidup kita, tetapi juga memberi kesempatan kepada Tuhan untuk mengatakan sesuatu kepada kita. Umat Allah yang terkasih, perayaan Ekaristi di Paroki Santo Vincentius Apaulo Surabaya mulai tanggal 20 Juni 2022 mengalami perubahan sebagai berikut. Misa harian pagi dilaksanakan hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 5.30 waktu Indonesia Barat secara offline. Misa harian sore dilaksanakan hanya pada hari Selasa dan hari Jumat pukul 18.00 waktu Indonesia Barat secara offline dan live streaming. Misa mingguan Sabtu sore pukul 18.00 secara offline dan live streaming. Misa minggu pagi pukul 8.30 dan 11.00 waktu Indonesia Barat secara offline saja. Minggu sore pukul 18.00 waktu Indonesia Barat secara offline dan live streaming. Doa Rosario dilaksanakan setiap ada misa sore pukul 17.30. Live streaming bisa diikuti hanya di channel YouTube dan Facebook Media SVAPS.
Terima kasih, Tuhan memberkati.